Baik, selamat siang Pak Salih. Bisa kita mulai Pak? Monggo Mas, dimulai Mas. Saya dari Semarang nih, King. Monggo dimulai. Siap Pak Salih, mohon izin kami buka terlebih dahulu Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Salih Mangara Sitompul, selaku pemateri kita pada siang hari ini, beserta seluruh rekan-rekan peserta PKPA WKS Angkatan 15. Sebelumnya mohon izin kami ingatkan pada rekan-rekan agar menyalakan video kamera. Jika tidak menyalakan, maka akan kami anggap tidak hadir. Baik, yang terhormat Bapak Salih Mangara Sitompul, beliau merupakan Wakil Ketua Umum DPN Pradi bidang pendidikan dan sertifikasi PKPA. Beliau juga selaku praktisi hukum juga memiliki kantor advokat dan memang sudah lama sekali di Pradi sebagai salah satu orang yang memimpin Pradi di antara yang lainnya. Dan juga rekan-rekan, materi ini akan dibawakan oleh Pak Salih karena memang beliau orang yang sangat memahami dan juga pelaku sejarah dari Pradi, orang yang membangun Pradi. Maka kita simak materi ini dengan baik, apalagi materi ini juga merupakan salah satu materi yang akan diujikan di UPA. Untuk itu kami berikan kesempatan yang mulia ini kepada yang terhormat Bapak Salih Mangara Sitompul. Silakan Bapak. Baik, makasih ya Mas. Tes suara saya bisa terdengar dengan baik? Sangat jelas Bapak. Ya. Kita mulai ya Bapak sekalian, saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Ibu dan Bapak sekalian yang ada di Kota Surabaya. Ya. Nah, saya menyampaikan materi ini ada di Kota Semarang ini ya, baru tiba tadi pagi dari Jakarta, dan nanti malam pun saya sesungguhnya akan jalan ke Surabaya ini saya, karena tanggal 29 saya ada agenda di Surabaya. Nah, siang hari ini Ibu dan Bapak sekalian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, pendidikan khusus profesi advokat ini adalah pendidikan yang sudah berjalan sejak tahun 2005. Ya. Ini sifatnya informasi terlebih dahulu, agar Ibu dan Bapak mengerti dan mengetahui sampai sejauh mana perjalanan dari pendidikan khusus profesi advokat yang sedang Anda ikuti pada hari ini. Nah, jadi pendidikan ini berjalan itu tahun 2005. Itu kali pertama dilaksanakan. 2 tahun setelah rancangan undang-undang advokat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, jadi Undang-Undang Advokat itu disahkan tahun 2003. Nah, 2 tahun kemudian, sebagai implementasi dari Undang-Undang 18 Tahun 2003, maka dilaksanakanlah pendidikan khusus profesi advokat seperti yang Anda ikuti hari ini. Nah, tahun 2005, yang mengikuti pendidikan profesi advokat pada saat itu berjumlah 6.351 orang. Calon advokat. Nah, kalau diperhatikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2005 ya, nah, kami menyimpulkan animo masyarakat, ya, dalam hal ini adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang berkehendak ingin menjadi seorang advokat, itu sangat banyak sekali itu.
Ya, dari tahun ke tahun itu jumlahnya selalu bertambah, ya kan? Dari tahun ke tahun. Nah, termasuk pada tahun 2022 pada hari ini. Dan pendidikan profesi advokat ini pun berjalan atau dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, termasuk salah satu diantaranya di Jawa Timur, ya, di Surabaya. Jawa Timur itu ada 4 kota ya yang melaksanakan ini pendidikan. Ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Kediri, ada di Tulungagung, gitu kan, ada 5 kota lah se-Jawa Timur ya. Satu lagi Blitar sebenarnya, ada 6. Nah, Ibu dan Bapak hari ini mengikuti pendidikan khusus profesi advokatnya di Kota Surabaya yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Nah, apa tujuan Ibu dan Bapak sekalian ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat pada hari ini? Saya awali dengan satu pertanyaan sebelum saya melanjutkan materi berikutnya. Sebab saya ingin antara Ibu dan Bapak dengan kami itu ada interaksi ya, karena sifat pembelajaran di dalam pendidikan profesi advokat ini itu sifatnya adalah andragogik gitu kan. Jadi Anda dianggap sudah memahami dan mengetahui tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dunia hukum. Ya, maka timbullah pertanyaan di awal jika saya akan menyampaikan materi ini. Nah, apa harapan Ibu dan Bapak sekalian ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini? Ya, saya yakin Anda punya harapan, Ibu dan Bapak pun punya keinginan. Apa harapan Ibu Ling ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini, Ibu? Ibu berkeinginan menjadi apa ketika Anda mengikuti pendidikan profesi advokat ini? Apa, Bu? Apa harapan Ibu ketika Ibu mengikuti pendidikan profesi advokat ini? Ibu ingin jadi apa? Dan pasti ada keinginan toh yang akan Ibu raih kan? Apa keinginan Ibu? Jadi advokat, Pak. Nah, itu ya. Ibu Ling mengatakan bahwa Ibu mengikuti pendidikan profesi advokat ini ingin menjadi seorang advokat. Ya, saya yakin begitu juga yang lain. Ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini, harapan Anda adalah ingin menjadi seorang advokat. Ya. Nah, untuk menjadi seorang advokat, perlu Bapak Ibu ketahui, seluruhnya itu diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, seluruhnya itu. Ya. Syarat-syarat apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi untuk menjadi seorang advokat itu ada, terdapat di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau Ibu dan Bapak sekalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang advokat, ya, seperti apa yang dimintakan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, maka nanti tiba akhirnya Anda akan diangkat menjadi advokat. Ya, jadi Ibu dan Bapak itu akan diangkat menjadi advokat kalau sudah memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, maka Ibu dan Bapak tidak bisa diangkat menjadi seorang advokat. Nah, kira-kira begitu aturan mainnya. Nah, di negara kita, di Indonesia, ada lembaga atau ada institusi yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Ibu dan Bapak tidak bisa mengklaim diri Anda sebagai seorang advokat kalau belum diangkat. Ya. Jadi ada lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Seperti penegak hukum yang lainnya pun sama. Ya, mereka itu diangkat oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengangkat mereka. Sebagai contoh misalnya, ya, calon jaksa itu diangkat oleh siapa? Calon jaksa
itu diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menjadi jaksa. Nah, di dalam dunia polisi pun sama. Calon polisi itu diangkat itu. Oleh siapa? Ya, yang mengangkat polisi, yang diberikan kewenangan mengangkat polisi di negara kita. Nah, seorang calon polisi diangkat menjadi polisi itu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang disingkat dengan Kapolri. Nah, calon hakim pun demikian. Diangkat dia menjadi hakim. Siapa yang mengangkat? Yang mengangkat adalah pejabat atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengangkat mereka. Hakim diangkat oleh presiden selaku kepala negara. Nah, begitu juga dengan advokat. Kalau ibu dan bapak sekalian nanti sudah memenuhi syarat menjadi seorang advokat, tiba akhirnya Anda akan diangkat menjadi seorang advokat. Ya, seperti apa yang Ibu Lingling harap, gitu kan? Ibu Lingling akan menjadi seorang advokat, maka untuk menjadi seorang advokat itu harus diangkat lebih dahulu. Nah, di negara kita ini ada lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Nah, lembaganya siapa? Gitu kan, kalau saya boleh bertanya tuh. Nah, siapa yang akan mengangkat Ibu Elrianti Piski Amalia ketika Anda sudah menjadi seorang advokat? Silakan Ibu Elrianti Piski Amalia. Ya, tolong Mas ditegur itu. Enggak ada gambarnya Bu Elrianti itu. Tolong ditegur. Nanti kalau ditegur tidak bergeming ya mohon dengan sangat dikeluarkan saja Ibu Irianti dalam ruangan kelas ini. Ya, karena kita anggap tidak serius. Siapa Pak? Akan kami anggap tidak hadir jika tidak ada kejelasan Pak. Dikeluarkan aja, nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Baik Pak. Keluarkan ya, nanti beberapa menit ke depan. Nah, siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat kalau sudah memenuhi syarat? Coba, saya tidak yang bisa menjawab Ibu dan Bapak sekalian. Siapa yang akan mengangkat Ibu Dwi Novitasari kalau Anda sudah memenuhi syarat menjadi seorang advokat? Siapa? Bapak, selamat siang. Ya, Ibu silakan. Ya, apa kedengaran suara saya, Bapak? Sangat terdengar. Silakan Ibu, siapa yang akan mengangkat Ibu menjadi seorang advokat kalau sudah memenuhi syarat? Kata kuncinya memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa diangkat menjadi seorang advokat. Baik. Untuk pengangkat advokat dilakukan oleh organi advokat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dapat diangkat menjadi oleh seorang advokat jika telah memenuhi syarat. Ya, siapa yang akan mengangkat Ibu menjadi seorang advokat? Itu pertanyaannya. Dilakukan oleh organisasi advokat, Bapak. Matur sembah nuwun ya, Ibu siapa tadi namanya? Lupa tadi. Dwi Novitasari, Bapak. Ibu Dwi Novitasari mengatakan bahwa Ibu akan diangkat menjadi seorang advokat. Benar atau tidak, Pak Trimukri? Bahwa di negara kita, seseorang yang akan menjadi advokat itu akan diangkat oleh organisasi advokat seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Dwi. Benar atau tidak? Salah, Pak. Salah. Ketua Pengadilan Tinggi, Pak. Oke. Pak Tri mengatakan bahwa advokat diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ibu Dwi mengatakan bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat. Artinya apa? Ada dua jawaban yang berbeda. Ya, yang satu mengatakan advokat diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang satu lagi mengatakan advokat diangkat oleh organisasi advokat. Mana yang benar, Pak Kevin? Salah satu di antaranya ada yang benar atau dua-duanya salah? Mohon izin Pak, saya Pengadilan Tinggi Pak. Pak Kevin Sugiantoro mengatakan bahwa advokat diangkat oleh Pengadilan Tinggi, mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Tri Mukri. Ya. Nah, saya cukupkan ya, saya anggap 3 orang itu mewakili representasi Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dengan adanya 2 jawaban yang berbeda, maka di sini terlihat nih, ya, terlihat
Ada sesuatu yang belum Bapak Ibu pahami di dalam dunia advokat ini. Ketika Anda berkehendak ingin menjadi seorang advokat, ya, kesimpulannya Undang-Undang Nomor 18 tentang advokat itu belum dibaca. Nah, itulah kesalahan pertama Ibu dan Bapak tuh. Ya, kesalahan Anda itu satu. Nah, ini saya kritik ya, nanti Ibu dan Bapak pun bisa mengkritik kami gitu ya. Ini sebagai masukan. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum Anda resmi diangkat menjadi seorang advokat, maka Anda harus paham apa syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi, dan kemudian siapa yang punya kewenangan mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat di negara kita. Kan? Nah, sekarang saya sampaikan dulu ya cerita 19 tahun yang lalu. Sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, sebelum Undang-Undang Advokat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 5 April tahun 2003, pada saat itu yang punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita itu adalah Menteri Kehakiman. Ya, jadi advokat itu diangkat oleh pemerintah. Seperti hakim, jaksa, dan polisi sama-sama diangkat oleh pemerintah. Nah, kami pun diangkat oleh pemerintah. Yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya pribadi, ya. Saya pribadi menjadi advokat ini sebelum ada undang-undang advokat. Nah, yang mengangkat kami menjadi advokat pada saat itu adalah Menteri Kehakiman. Tapi setelah undang-undang advokat disahkan menjadi undang-undang advokat pada tanggal 5 April tahun 2003, Menteri Kehakiman tidak boleh mengangkat advokat lagi karena sudah bukan merupakan kewenangannya. Nah, lantas siapa yang punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita? Jawabannya itu ada di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, silakan Bapak Ibu buka Undang-Undang advokat. Ayo kita lihat sama-sama ya. Karena Anda ini nampaknya masih ada yang belum memahami nih. Silakan di browsing Undang-Undang 18 tahun 2003, di browsing ya. Kalau ponsel Ibu dan Bapak tidak dipergunakan, supaya bisa dipahami secara utuh agar Ibu dan Bapak nanti mengerti siapa yang akan mengangkat Anda menjadi seorang advokat itu kan akan sangat lucu di saat Anda ingin menjadi seorang advokat yang mengangkat aja nggak mengetahui. Nah, itu kan aneh kan, aneh bin lucu gitu kan. Ya, perhatikan tuh, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, setelah Undang-Undang 18 tahun 2003 disahkan menjadi undang-undang, kewenangan mengangkat advokat itu diberikan oleh negara kita kepada organisasi advokat. Ya, itulah letak perbedaannya pengangkatan advokat sebelum ada undang-undang advokat dan sesudah ada undang-undang advokat. Nah, maka yang dikatakan Ibu Dwi bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat itu sudah benar. Landasannya adalah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, maka ke depan apabila ada pertanyaan serupa, siapa yang diberikan kewenangan mengangkat advokat? Maka Pak Mukri dan Pak Kevin jangan sekali-sekali lagi mengatakan bahwa advokat diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, namun demikian, apa yang Bapak sampaikan pada hari ini kita hargai, kan? Karena ada keberanian Bapak untuk menyampaikan jawaban walaupun belum tepat, daripada yang lain diam saja. Ya, jadi gitu ya. Jadi sudah clear di sini ya Pak ya. Perhatikan dah pasal 22 tuh. Nah, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Maka Ibu dan Bapak nanti akan menjadi advokat yang mengangkat Anda adalah organisasi advokat. Ya, bukan Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, Presiden ya, selaku kepala negara, walaupun dia kepala negara, nggak punya kewenangan mengangkat advokat. Ketua Mahkamah Agung tidak punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita. Ketua Pengadilan Tinggi tidak punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita. Lantas siapa yang punya kewenangan?
Yang punya kewenangan atau yang diberikan wewenang mengangkat advokat, dia sudah kita katakan berkali-kali adalah organisasi advokat. Itulah pengangkatan advokat setelah ada undang-undang advokat. Disitulah letak perbedaannya. Ya, advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman pada saat sebelum ada undang-undang advokat. Nah, walaupun kita beda yang mengangkat, ya, saya diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman, Ibu dan Bapak diangkat menjadi advokat oleh organisasi advokat, maka antara Ibu dan Bapak dengan kami itu sama-sama sebagai seorang advokat. Yang membedakannya adalah menjadi advokat sebelum dan sesudah ada undang-undang advokat. Nah, ya, di situ letak perbedaannya tuh. Sudah clear ya di sini ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya supaya mendapat kejelasan yang paripurna. Norma pengangkatan advokat, bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat. Pertanyaannya sudah jelas atau belum? Itu pertanyaannya itu nanti untuk kita lihat siapa organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat. Itu nanti akan lari ke sana tuh nanti pada akhirnya kan. Norma pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat sudah jelas atau belum? Ibu Lupriya Boru Setepu. Ini Boru Setepu dari mana ini? Di Surabaya apa di Siantar ini? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Iya. Silakan Ibu. Pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat itu normanya sudah jelas atau belum? Masih belum ini sekali, Pak. Nanti saya baca undang-undangnya ulang lagi. Mohon maaf. Baik, Ibu ya. Ya kita maklumi ya, nggak apa-apa. Mungkin karena kesibukan Ibu belum membaca undang-undang advokat. Oke, tapi nanti setelah selesai pendidikan ini jangan sampai timbul jawaban yang seperti itu. Siap, Pak. Ya, ketika ditanya harus tegas. Siap, siap. Norma pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat sudah benar, sudah jelas atau belum Ibu Dinar? Halo, selamat sore. Ya Ibu, sudah jelas atau belum norma pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat itu sudah jelas atau belum? Saya baru baca barusan juga karena diinfokan oleh Panjenengan. Oke, sudah jelas atau belum? Belum. Masih belum, Bapak. Ya, oke ya, kita maklumi deh, nggak apa-apa ya. Ini kan uji aja nih. Ini saya belum materi loh. Ini baru pembukanya aja. Tujuannya itu adalah ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak sekalian agar Ibu dan Bapak nanti mengerti dan memahami siapa sih sesungguhnya advokat itu. Nanti dihubungkan dengan peran fungsi organisasi advokat sampai sejauh mana peran fungsi organisasi advokat di negara kita itu. Ya, norma pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat itu sudah sangat jelas, tidak bisa diperdebatkan lagi. Sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Itu artinya apa? Norma pengangkatan advokat bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat itu sudah sangat jelas, tidak bisa diperdebatkan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita. Apakah semua organisasi advokat yang ada di Indonesia mempunyai kewenangan atau tidak mengangkat advokat? Silakan Ibu Elda Fauzia. Saya tanya yang wanita-wanita dulu ya, nanti yang laki-laki pun akan kebagian. Silakan Bu Elda. Organisasi advokat yang akan mengangkat Ibu Elda Fauzia itu siapa? Itu pertanyaannya kan. Apakah semua organisasi advokat yang ada di negara kita yang jumlahnya banyak pada hari ini punya kewenangan atau tidak mengangkat advokat? Silakan Ibu Elda. Agak dikeraskan suaranya Ibu. Ya, agak dikeraskan suaranya Ibu. Mohon maaf, ini mikrofonnya agak rusak.
Monggo, ya siapa? Monggo Bu, jawab Bu. Setahu saya cuma Pradi aja. Oke. Ibu Elda Paujia mengatakan bahwa yang punya kewenangan mengangkat advokat adalah organisasi advokat yang namanya Pradi aja. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Benar atau tidak, Ibu Talita Alfreda Santia Belita? Apakah organisasi advokat yang akan mengangkat Ibu menjadi seorang advokat itu adalah Pradi? Apakah semua organisasi advokat yang ada di negara kita punya kewenangan mengangkat advokat atau tidak? Menurut saya benar, Pak. Yang mengangkat adalah Pradi. Karena satu-satunya wadah profesi advokat yang ada di Indonesia. Ya. Makasih ya. Kita hargai jawaban Ibu sekalian. Betul. Nanti yang laki-laki kebagian juga. Perhatikan baik-baik Ibu sekalian ya. Organisasi advokat yang ada di Indonesia, ya Bapak sekalian, tidak punya kewenangan mengangkat advokat. Yang punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita, organisasinya itu cuma satu, gitu loh. Nah, dari sekian banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia, lantas yang punya kewenangan siapa? Anda perhatikan dah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Advokat, di sana masih tertulis prasa organisasi advokat. Dia belum menyebut identitas. Selengkapnya adalah pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya. Dia bunyinya masih seperti itu, dia belum menyebut identitas. Ketika ditanya siapa organisasinya, apakah semua organisasi punya kewenangan mengangkat advokat di Indonesia? Kalau ditanya seperti itu, maka jawabnya tidak semua organisasi advokat yang ada di Indonesia punya kewenangan mengangkat advokat. Nah, kalau tidak semua, lantas siapa yang punya kewenangan mengangkat advokat? Nah, inilah yang harus kami perjelas kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum materi ini kita lanjutkan. Karena di awal ketika saya bertanya, jawabannya masih berbeda-beda. Nah, maka harus kita bikin sama dulu jawabannya, yang mempunyai landasan hukum yang jelas. Ya, saya akan ceritakan Ibu Bapak sekalian, ini peristiwa tahun 2003 ya. Anda perhatikan baik-baik nih Pak. Undang-Undang 18 tahun 2003 disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 April tahun 2003. Maka terhitung tanggal tersebut yang punya kewenangan mengangkat advokat itu adalah organisasi advokat. Ketika ditanya siapa organisasi advokat tersebut, organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat yang diberikan kewenangannya oleh negara pada tahun 2003, organisasinya itu belum ada, belum lahir organisasinya. Ya, maka undang-undang advokat bunyinya organisasi advokat tuh. Apa yang tersebut di dalam pasal 2 ayat 2, dia belum sebut identitas. Bunyinya masih organisasi advokat. Nah, ini pada tahun 2003 ya. Nah, nanti tahun 2004 tuh ceritanya beda lagi. Nanti akan kita sampaikan berurut ya, supaya Anda memahaminya secara utuh nanti. Nah, organisasi advokat yang diberikan kewenangan mengangkat advokat pada tahun 2003, organisasinya belum ada. Ya, organisasinya belum lahir. Seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya, ya kalau kita ingin menggunakan terminologi bayi, kan? Jadi bayinya itu belum lahir tuh ke muka bumi ini, masih dalam kandungan ibunya. Nah, organisasi advokat yang diberikan kewenangan mengangkat advokat pada tahun 2003, organisasinya belum ada, atau belum lahir, atau belum dibentuk, atau belum dideklarasikan. Nah, karena organisasinya belum ada, Undang-Undang 18 tahun 2003 itu memerintahkan. Ya, jadi ada yang diperintah oleh undang-undang. Perintahnya apa? Perintahnya adalah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dari organisasi advokat yang belum lahir itu, ya, di mana organisasi tersebut itu punya kewenangan. Ya, kewenangannya ada berapa? Ada 8 nanti. Ya, bisa kita lihat tuh apa saja kewenangannya dari organisasi advokat yang belum lahir itu. Dari 8 kewenangan yang dimiliki oleh organisasi advokat yang belum lahir itu, salah satu diantaranya adalah
mengangkat advokat, ya, sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2. Ya, saya ulangi nih Pak ya. Organisasi advokat yang akan mengangkat advokat pada tahun 2003 organisasinya belum ada. Karena belum ada, maka Undang-Undang 18 tahun 2003 memerintahkan 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Yang 8 itu siapa? Yang ada di monitor tuh yang Bapak Ibu lihat tuh ya, ada IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI, dan APSI. Nah, 8 organisasi inilah yang diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan tugas dan kewenangan dari organisasi advokat yang belum lahir itu. Nah, ada di mana landasan hukumnya? Landasan hukumnya itu ada di dalam pasal 32 ayat 3. Silakan Bapak Ibu perhatikan dulu. Pasal 32 ayat 3. Ya, adakah di antara Ibu dan Bapak ya di hadapan Anda yang sudah menemukan undang-undang advokat? Coba minta tolong beri kode saya. Ada? Ada. Ibu siapa nih? Coba. Sahira. Nah, mohon Ibu Sahira bacakan pasal 32 ayat 3 agar teman-temannya mendengar. Ya, yang lain tolong didengarkan apa yang akan Ibu Sahira bacakan. Silakan Ibu Sahira. Pasal 32 ayat 3, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia atau disingkat IKADIN, kedua Asosiasi Advokat Indonesia atau disingkat AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau disingkat IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau disingkat HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau disingkat SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau disingkat AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau disingkat HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau disingkat APSI. Matur nuwun Mbak Nisa. Nggih Pak, sami-sami. Di mana Ibu Nisa sekarang? Surabaya apa Sidoarjo apa Blitar iki? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Kalau nggak Surabaya ya sepertiku itu, Surabaya. Mantep. Sudah ya, bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Nah, karena organisasinya belum ada, nah 8 organisasi inilah yang diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk dari organisasi advokat yang belum lahir itu sementara. Kenapa hal ini dilakukan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003? Karena tidak boleh ada kekosongan. Ya, dalam bahasa politiknya itu tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Ya, kalau ada kekosongan kekuasaan kan bisa chaos itu. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang melaksanakan. Maka agar tidak ada kekosongan, ya, yang dikarenakan organisasinya belum ada, karena organisasi inilah nanti yang akan menjalankan undang-undang advokat. Ya, contoh pembandingnya seperti gubernur. Ya, nih saya ceritakan begini nih ya, saya berikan contoh pembanding nih. 2 bulan terakhir ya, 2 bulan ke belakang, kita semua tahu ya, termasuk Ibu dan Bapak sekalian, kalau Anda tidak tahu itu kebangetan. 2 bulan ke belakang ya, 2 bulan ke belakang Pak Ibu ya, ada 5 provinsi di negara kita yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya telah habis. Provinsi apa saja itu? Yang pertama, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung. Ya, 5 jabatan gubernur di 5 jabatan di 5 provinsi tersebut ya, jabatan gubernurnya itu habis. Dan wagubnya. Nah, setelah mereka habis jabatan, mereka tidak boleh tuh menjalankan roda pemerintahan di provinsi yang mereka pimpin itu. Karena masa jabatannya sudah habis. Nah, ketika habis masa jabatannya, terhadap 5 provinsi yang saya sebut tadi, itu nggak ada gubernurnya, kosong. Nah, karena dia kosong, itu tidak boleh terjadi. Maka apa yang dilakukan pemerintah pusat pada saat itu?
Pemerintah pusat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, yang diberikan mandat oleh undang-undang yang mengatur tentang itu, menunjuk pejabat gubernur. Maka 5 provinsi itu sekarang dipimpin oleh pejabat gubernur karena kosong. Contoh lagi nanti Gubernur Jakarta tuh ya, tanggal 16 Oktober itu nanti masa jabatan Gubernur Anies Baswedan tuh habis. Maka 16 Oktober Jakarta tuh nggak ada gubernur. Nah, nanti pemerintah pusat, Anda perhatikan nggak, akan menunjuk pejabat gubernur. Karena kewenangannya, seperti contoh lagi nanti Jawa Timur pun habis masa jabatan Ibu Hopipa nanti tahun 2023. Termasuk Jawa Tengah pun di mana saya berada nih, jabatan Gubernur Ganjar pun habis. Nah, sedangkan kita sudah sepakat secara nasional, pemilihan gubernur, wali kota, wakil bupati akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2004. Nah, maka dalam kurun waktu 2002-2003, itu masa jabatan wali kota dan bupati Pak di Indonesia itu banyak yang kosong. Maka akan ditunjuklah nanti pejabat wali kota, pejabat bupati, pejabat gubernur tuh. Karena ada kekosongan. Nah, kekosongan itu nggak boleh terjadi. Hal ini sama dialami oleh Undang-Undang 18 tahun 2003. Pelaksana Undang-Undang Advokat ini kan adalah organisasi advokat yang dibentuk atas perintah undang-undang. Organisasinya belum ada. Maka yang 8 inilah yang diperintah oleh undang-undang untuk sementara tugas dan kewenangan organisasi advokat dijalankan bersama oleh siapa? Oleh IKADIN, oleh AI, dan seterusnya. Nah, ya, karena nggak boleh ada kekosongan. Nah, organisasi advokat ini, ya, itu identik tuh dengan pejabat gubernur. Dialah yang melaksanakan tugas dan kewenangan. Ya, karena habis masa jabatan gubernurnya dijalankan oleh pejabat gubernur. Nah, dalam konteks organisasi advokat, organisasinya belum terbentuk. Belum ada dia. Nah, tugas dan kewenangan organisasi advokat yang 8 ini menjalankan tugas dan kewenangannya berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, Bu? Ada nggak yang tahu? Karena pasal 2 ayat pasal 323 kan bunyinya untuk sementara. Untuk sementara kan ada batas waktunya, toh? 2 tahun, Pak. Nah, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tugas dan kewenangan organisasi advokat ini menjalankan tugas dan kewenangannya itu hanya 2 tahun. Dia tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kenapa tidak boleh lebih dari 2 tahun? Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 memerintahkan untuk dibentuk organisasi advokat yang belum lahir itu. Di dalam pasal 32 ayat 4. Nah, maka nanti akhirnya ya organisasi advokat yang belum terbentuk itu, Pak, dibentuklah, dideklarasikanlah organisasinya pada tanggal 21 Desember tahun 2004 dan organisasinya diberi namanya Pradi. Tuh, ya, bukan diberi namanya Nisa, diberi namanya Pradi. Nah, ini pun ada jalan ceritanya nih. Kenapa namanya Pradi? Ya kan? Bukan namanya Mikhail Subroto. Nah, ini pun nanti akan kami sampaikan apa yang kami lakukan pada tahun 2003. Di mana tahun 2003 diproseslah organisasi advokat Pradi ini. Dalam hitungan tidak boleh lewat 2 tahun lamanya. Nah, akhirnya ya Ibu Bapak sekalian, singkat cerita, terbentuklah organisasi advokat yang belum ada itu. Nah, kira-kira begitu tuh ya, cerita sekilas itu, nanti kita perdalam lagi. Nah, yang penting bagi kami ya, Ibu dan Bapak sekalian, sudah mengerti dan memahami bahwa Anda kelak akan diangkat menjadi advokat oleh organisasi advokat. Nah, itu yang terpenting bagi kami. Ya. Jadi advokat tidak diangkat oleh ketua pengadilan tinggi. Tapi yang punya kewenangan mengangkat advokat di negara kita, itu tidak semua organisasi advokat. Yang punya kewenangan itu hanya ada satu. Nah, yang satu itu adalah organisasi advokat yang dibentuk atas perintah undang-undang. Nah, dalam hal ini Pradi, benar atau tidak? Nah, nanti kita lihat lagi tuh, ya, kita lihat lagi, kita perdalam lagi. Nah, ya, sampai di sini nih Pak, Ibu dan Bapak, kami anggap sudah paham ya. Yang akan mengangkat Anda adalah organisasi advokat yang lahir atas perintah undang-undang, bukan organisasi advokat lain. Ya, walaupun faktanya di Indonesia ada advokat selain Pradi mengangkat advokat. Nah, nanti itu pun ada ceritanya lagi ya.
tersendiri akan kita pisahkan. Nah, setelah Ibu dan Bapak sekalian memahami bahwa Anda akan diangkat menjadi seorang advokat oleh organisasi advokat, maka yang kedua, Anda harus memahami tentang bentuk-bentuk organisasi advokat. Ya. Bentuk organisasi advokat itu bentuknya itu ada 3. Yang pertama bentuknya single bar. Yang kedua bentuknya multibar. Ini yang kedua ya, multibar. Minta tolong hostnya Mas, itu yang ada foto-fotonya tuh diberitahu itu. Kalau nggak bergeming mah dikeluarkan aja lah. Oke, Pak, kami keluarkan, Pak. Ya keluarkan aja, nggak usah khawatir lah. Ini untuk tertib aja, jangan sampai mereka beranggapan bahwa ini pendidikan hanya formalitas. Nanti mereka ikut pendidikan sambil makan somai kan cilaka itu kan, sambil makan bakso kan nggak benar juga. Keluarkan aja, itu nggak usah ragu-ragu, ya, supaya tertib, supaya rapi, supaya pendidikan ini mempunyai arti dan makna di mata calon advokat Indonesia, dan mereka tidak punya anggapan apa yang kita lakukan ini hanya formalitas belaka. Ya, keluarkan aja Mas ya, tidak usah ragu-ragu lah. Udah saatnya harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Keluarkan aja. Ya, kita ulangi Pak ya. Nah, bentuk organisasi advokat itu bentuknya tuh ada 3. Yang pertama bentuknya single bar nih ya, single bar. Yang kedua bentuknya multibar. Yang ketiga bentuknya federasi. 3 bentuk organisasi advokat ini berlaku secara universal di seluruh negara manapun yang di dalamnya ada advokat, Pak. Pasti negara tersebut menganut salah satu bentuk dari organisasi advokat yang ada. Ada negara yang menganut bentuk organisasi advokatnya berbentuk federasi, ada. Sebagai contoh misalnya Korea Selatan, ya, Kolombia, itu federasi tuh. Kalau belum diubah ya oleh negara mereka tuh sepanjang yang saya ketahui. Nah, ada juga negara yang menganut bentuknya multibar, ada. Ada juga negara yang menganut bentuknya single bar, ada. Nah, negara mana saja? Nanti kita lihat. Ya, nama organisasi advokat tiap negara berbeda-beda. Ya, tapi bentuknya itu sama, single bar, multibar, dan federasi. Nah, contoh misalnya nama organisasi advokat yang ada di Indonesia namanya apa? Ya, katakanlah Pradi. Contoh nih ya. Nanti di Belanda namanya Nova. Tuh. Di Malaysia apa namanya? Di Singapura apa? Di Hong Kong apa namanya? Nah, nanti silakan Bapak Ibu buka, di browsing saja. Ya, yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Silakan Anda cross check tuh. Nah, tapi bentuk organisasi advokat bentuknya ada 3, single bar, multibar, dan federasi. Nah, 3 bentuk organisasi inilah yang dianut di negara-negara yang ada advokat di dalamnya. Nah, tiap negara memilih, ada negara yang menganut bentuknya single bar, ada yang multibar, dan ada yang federasi. Sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, termasuk di negara kita. Nah, negara kita ini nanti menganut nih, 1 di antara 3 yang ada. Nanti pun akan saya tanya tuh kepada Ibu dan Bapak sekalian, negara kita menganut bentuknya apa? Single barkah, multibarkah, atau federasi? Nah, sebelum kita lihat negara-negara mana, nah sekarang kita perhatikan nih, apa arti bentuknya single bar? Bentuk single bar itu artinya kurang lebih seperti ini. Apabila suatu negara menganut bentuk organisasi advokat berbentuk single bar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu hanya ada 1. Nah, yang saat itu punya kewenangan mengatur tentang tata kelola advokat yang ada di negara itu. Ya, jadi artinya apa? Hanya ada 1 organisasi advokat dalam 1 yurisdiksi, dalam 1 wilayah hukum, negara kesatuan. Kalau memang itu disebut negara kesatuan, kan ada juga negara-negara yang sebutnya federal, macam-macam kan. Nah, yang kedua, bentuknya adalah multibar. Apa itu multibar? Kalau suatu negara menganut bentuk organisasi advokat berbentuk multibar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu lebih dari 1, minimal 2 dia. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya. Nah, bentuk multibar modelnya dibagi lagi, ada 2 dia. Model yang pertama, advokat wajib bergabung menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Contoh misalnya, katakanlah negara A. Ya, di negara A organisasi advokat ada 3. Contoh ya, maka advokat yang ada di negara A tersebut, dia wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Dia harus pilih itu. Tidak bisa tidak. Nah, model yang kedua, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan bagi advokat untuk menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Menjadi anggota boleh, tidak menjadi anggota pun boleh. Sifatnya pilihan, bukan kewajiban. Nah, inilah 2 model
organisasi advokat ya yang ada di dalam bentuk organisasi advokat berbentuk multi. Nah, yang ketiga, bentuknya federasi. Bentuk federasi dengan multibar itu sama. Sama dari segi jumlah ya, organisasi advokat yang ada di negara tersebut, organisasinya lebih dari satu. Sama seperti di multibar itu, minimal 2 dia. Nah, tapi letak perbedaannya di mana? Kalau di federasi, organisasi advokat yang ada di negara tersebut, dia bergabung tuh ke dalam satu organisasi advokat tingkat nasionalnya. Keputusan untuk mengatur tentang tata kelola advokat itu diputuskan di organisasi advokat tingkat nasionalnya. Nah, maka kesimpulannya, keputusan atau kebijakan untuk mengatur tentang tata kelola advokat itu hanya ada satu. Seperti ada yang di negara yang menganut bentuknya single bar, hanya ada satu keputusan atau ketetapan untuk mengatur tentang tata kelola advokat di negara tersebut. Nah, dari 3 bentuk organisasi advokat ini, Pak, ini dianut di berbagai negara. Tiap negara memilih, termasuk negara kita. Nah, negara kita memilih tuh satu di antara 3 yang ada. Nah, sekarang menurut Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini, negara kita menganut bentuknya apa? Oh, izin Pak. Seharusnya single bar, Pak. Seharusnya. Ya. Negara kita pada hari ini menganut bentuknya apa? Seharusnya single bar, Pak. Jangan kalimat seharusnya, kita kan berbicara normanya dulu, nanti implementasi norma lain lagi. Ya, jadi kita berbicara normanya dulu nih. Orang hukum kan begitu kan, landasan hukumnya dulu, persoalan norma. Nah itu, persoalan normanya itu diselewengkan, itu persoalan lain. Ya, jadi pada hari ini Pak Triaji Rifki Nursandi mengatakan bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita bentuknya adalah single bar. Benar atau tidak? Nah, saya belum bertanya landasan hukumnya ya, baru bertanya bentuknya apa. Nanti kalau sudah terjawab, katakanlah single bar atau multibar, nah nanti kita cari tuh landasan hukumnya apa, gitu kan? Karena kita kan orang hukum ini yang harus ketika menjawab sesuatu harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Jangan hanya mengatakan single bar ketika ditanya landasan hukumnya apa, kita nggak tahu. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada Ibu dan Bapak sekalian. Karena Anda akan masuk ke dalam dunia profesi advokat, di mana dunia profesi advokat ini, Pak, menyampaikan pendapat hukum, membela kepentingan masyarakat pencari keadilan, dalam hal ini klien Anda, itu harus berbasis peraturan perundang-undangan. Tidak boleh Anda mengatakan sesuatu A, tapi ketika ditanya apa landasannya, nggak mengerti. Itu nggak boleh itu ya, seorang advokat itu ketika dia menjawab, ketika dia memperjuangkan kepentingan seorang kliennya, dia harus berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, dan jangan sampai Ibu dan Bapak membela kepentingan klien Anda menggunakan undang-undang yang sudah mati. Itu jangan sampai itu. Ya, maka untuk menjadi seorang advokat itu harus update terhadap peraturan perundang-undangan, apakah undang-undangnya ini masih berlaku atau sudah diubah. Karena banyak undang-undang yang sudah diubah tanpa sepengetahuan Anda. Nah, dipakailah di pengadilan sebagai alat pembelaan klien Anda. Nanti malu itu jatuhnya itu kan. Sebagai contoh misalnya tuh dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Itu kan banyak itu peraturan perundang-undangan yang diubah. Ini jangan-jangan Anda pun belum baca Undang-Undang Cilaka itu kan. Ya, Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja maksud saya. Nah, itu ribuan pasal itu. Jangan-jangan belum dibaca itu, ada berapa klaster yang diubah itu. Nah, untuk kalau nanti Anda sudah dianggap menjadi seorang advokat, suka atau tidak suka, karena itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang harus dijalankan di negara kita, harus dibaca. Harus dibaca, suka atau tidak suka itu. Nah, apa yang dianut negara kita, bentuk organisasi advokat yang dianut negara kita pada hari ini? Tadi Pak Tri mengatakan bentuknya adalah single bar. Single bar, Pak. Nah, benar atau tidak itu? Menurut saya benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Ya. Sesuai dengan Single bar, Pak. Oke. Ya. Yalah, pokoknya saya anggap semua Ibu dan Bapak. Nah, ini ada Dwi Novita. Silakan Dwi. Apa bentuk organisasi advokat yang ada negara kita? Itu angkat tangan apa? Maksudnya Mbak Dwi itu? Halo Mbak Dwi. Buka mikrofonnya itu.
Apa itu? Menurut pasal 28 ayat 1, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dalam penjelasan ini, Pak, ada kalimat merupakan satu-satunya wadah, yaitu merujuk pada tadi. Maka bentuk organi advokat yang dianut oleh Indonesia adalah single bar. Oke, Sun, Mbak Dwi. Oke. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Dwi, Ibu Dwi, ya, apa yang dikatakan oleh Triaji, bahwa negara kita menganut bentuknya adalah single bar, itu sudah sangat tidak salah alias tepat. Ya, negara kita menganut bentuknya adalah single bar. Landasan hukumnya adalah pasal 28 ayat 1, seperti apa yang dibacakan oleh Mbak Dwi tadi, dihubungkan dengan pasal 32 ayat 3, kemudian dihubungkan dengan pasal 32 ayat 4, dan pasal 30 ayat 2. Tuh, silakan dah, Mbak Dwi, mohon dibacakan pasal 30 ayat 2. Itu ditegaskan kembali di situ tuh, pasal 28 ayat 1 itu dipertegas lagi tuh oleh pasal 30 ayat 2. Apa bunyi pasal 30 ayat 2? Baik, untuk pasal 32 ayat 2 menjelaskan pengangkatan sebagai pengacara praktik yang ada saat undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 30 ayat 2. Kenapa, Bapak? Pasal 30 ayat 2. Oh, pasal 30. Baik, untuk pasal 30 ayat 2 menjelaskan setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Ya. Itulah penegasan kembali bahwa negara kita hari ini menganut bentuknya single bar. Yang utama itu pasal 28 ayat 1 itu. Ya, organisasi advokat, ya, terulang kembali frasa organisasi advokat. Seperti apa yang ada di dalam pasal 32 ayat 2. Bunyinya sama, organisasi advokat. Mengapa bunyinya organisasi advokat? Tadi sudah saya katakan berkali-kali, organisasi advokat tersebut itu belum ada. Maka nih, ya tadi ada yang tertinggal Pak. Kalau Anda baca Undang-Undang 18/2003, Anda akan menemukan frasa organisasi advokat dalam undang-undang itu jumlahnya ada 34. Ya, ada 34 frasa organisasi advokat yang terdapat di dalam Undang-Undang 18/2003. 32 frasa organisasi advokat tersebar di berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang advokat. Contohnya pasal 2 ayat 2, pasal 28 ayat 1. Ya, bunyinya itu organisasi advokat. Tuh, ada dua frasa organisasi advokat yang ada di dalam penjelasan Undang-Undang advokat. Jadi totalnya itu ada 34. Nah, sama semua bunyinya organisasi advokat. Kenapa? Karena si peradinya itu belum terbentuk pada tanggal 21 Desember tahun 2004 itu. Ya, tahun 2003 peradi belum ada, Pak. Belum terbentuk. Nah, tapi organisasi advokat yang ada di Indonesia itu sudah ada 8. Nih, yang IKADIN sampai APSI. Yang 8 ini yang diminta oleh undang-undang untuk menjalankan tugas dan kewenangan sementara dari organisasi advokat yang belum lahir itu. Tidak boleh lewat 2 tahun ini tugasnya. Nanti tahun 2004 lahirlah peradi ini sebagai bentuk implementasi adanya pasal 32 ayat 4. Paling lambat 2 tahun setelah undang-undang advokat ini disahkan menjadi undang-undang, maka organisasinya telah terbentuk. Nah, lahirlah peradi. Nah, benar atau tidak nanti kita lihat. Ya, kita buktikan itu. Nah, disinilah yang harus Bapak Ibu pahami itu. Ya. Jangan sampai Ibu dan Bapak beranggapan bahwa semua organisasi advokat yang ada di negara kita punya kewenangan mengangkat advokat. Tidak semua, walaupun faktanya ada. Walaupun itu sudah jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan, tapi terjadi. Ya, terjadi itu. Nah, ini tegas kita sampaikan, ya, karena kita harus tegas lagi, nggak boleh kita main-main lagi terhadap rekrutmen advokat di negara kita, nggak boleh dibuat main-main lagi, termasuk Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini pun tidak boleh dibikin main-main. Anda harus hadir Pak dalam ruangan kelas ini, nggak boleh tidak, karena sifat pendidikan itu kan harus ada interaksi. Kenapa metodenya masih menggunakan metode online seperti ini? Ini kan karena persoalan wabah ini kan, 2 tahun yang lalu. Nah, ketika Anda mengikuti pendidikan advokat ini harus ada wujud kehadiran apa? Membuka kamera. Kalau kamera tidak ada wajahnya, maka dianggap tidak hadir. Nah, maka mohon diperhatikan lagi tuh Mas hostnya tuh, yang tidak muncul kamera tuh langsung di out-outin aja.
Ya, nanti jangan sampai mereka beranggapan ini Peradi ini hanya main-main saja ini kan. Pendidikannya formalitas lah, inilah itulah, itu jangan sampai image itu muncul di publik itu. Ya, dikeluarkan aja tuh yang nggak muncul-muncul kameranya tuh. Kecuali urusan kamar mandi ya, silakan Anda ke kamar mandi kalau sudah tidak tahan. Tapi selain itu nggak boleh. Ya. Dikeluarkan aja Mas, tuh masih banyak yang tidak muncul tuh. Pak, tadi sudah kami keluarkan beberapa, Pak. Jadi minta tolong ya supaya kita sama-sama menjaga ini pendidikan ini. Ya, Pak. Tolong ini, saya hanya berharap sekali nih supaya tetap terjaga ini pendidikan dengan baik ini, karena beban tanggung jawab pendidikan ini Pak ini ada pada kami nih, ya ada pada kami sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Advokat itu. Kembali Pak ya, jadi bentuk organisasi advokat yang dianut negara kita itu bentuknya adalah single bar. Ya, jadi hanya ada satu organisasi advokat yang ada di Indonesia, walaupun faktanya organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak satu. Ya, faktanya tidak satu, tapi normanya adalah single bar, hanya ada satu. Nah, kenapa organisasi advokat yang ada di Indonesia itu lebih dari satu? Ya, tidak satu kan? Nah, ini saya ceritakan nih Pak. Tahun 2003 di Indonesia Pak, Ibu ya, sebelum Peradi lahir itu sudah ada 8 organisasi advokat. Nih, 8 ini Pak. Tahun 2004 dibentuklah Peradi. Nah, ya. Pertanyaan saya Pak, setelah terbentuknya Peradi, ada berapa organisasi advokat yang ada di Indonesia? Coba Anda perhatikan dah pasal 32 ayat 1 tuh, 32 ayat 3 tuh. Ya. Sebelum ada Peradi Pak dibentuk, ya, Peradi ini dibentuk ini kan karena ada perintah untuk dibentuk tuh oleh pasal 32 ayat 4. Nah, pasal 32 ayat 4 itulah pasal yang pertama kali dieksekusi tuh untuk dijalankan. Karena waktunya dibatasi 2 tahun, tidak boleh lewat 2 tahun. Sebelum kegiatan yang lain ya itu dijalankan di dalam undang-undang advokat. Yang kita jalankan itu dulu pasal 32 ayat 3 itu. Nah, setelah terbentuk Peradi tahun 2004, Pak, organisasi advokat yang ada di Indonesia jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 1, Pak. Nah, kalau Mas Tata mengatakan 1, jumlah organisasi advokat yang ada di Indonesia itu kurang tepat. Organisasi advokat yang ada di Indonesia, Pak, setelah terbentuknya Peradi itu jumlahnya itu ada 9. Ada 9. Karena sebelum Peradi terbentuk, di Indonesia itu sudah ada 8 organisasi advokat. Nah, lantas apa bedanya 8 organisasi advokat yang ada sebelum Peradi ada? Ya, kalau ditanya tuh. Dan apa persamaannya 8 organisasi advokat yang ada sebelum Peradi ada dengan organisasi advokat yang namanya Peradi itu? Ini kan harus kami perjelas di sini nih, supaya Ibu dan Bapak jangan mengatakan bahwa bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita bentuknya multibar dengan hanya melihat jumlah. Gitu. Ya, kita ini menganut bentuknya itu adalah single bar. Landasan hukumnya tadi saya katakan pasal 281, pasal 323, pasal 324 dan pasal 302. Walaupun faktanya organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak satu, memang tidak satu. Sebagai contoh misalnya, sebelum Peradi ada, sudah ada 8 organisasi advokat. Setelah Peradi ada, di Indonesia ada 9 organisasi advokat. Lantas apa bedanya yang 8 ini dengan Peradi? Dan apa persamaannya yang 8 ini dengan Peradi? Persamaannya Pak, Ibu ya, 8 organisasi advokat ini dengan Peradi, persamaannya adalah sama-sama organisasi advokat. 8 organisasi ini namanya organisasi advokat. Dia punya anggota, dia punya pengurus. Sebagai contoh misalnya tahun 2003 saya menjadi anggota IKADIN. Sampai hari ini pun saya masih menjadi anggota IKADIN. Karena IKADIN masih ada. Nanti tanggal 29 September ini IKADIN akan melaksanakan Munas di Kota Surabaya tuh, di Hotel Pasar. Nanti IKADIN masih ada. Ya, kalau ditanya apa persamaannya? Persamaannya adalah 8 organisasi advokat ini adalah organisasi advokat namanya. Peradi pun adalah organisasi advokat. Namanya sama, organisasi advokat.
namanya yang berbeda, Ikadin dan Peradi dan seterusnya kan. Tapi bentuknya adalah organisasi advokat. Lantas kalau ditanya apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dari segi pembentukannya. 8 organisasi advokat ini dibentuk oleh sekelompok orang yang punya visi, misi, tujuan yang sama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, 8 organisasi advokat ini Pak tidak ada bedanya dengan ormas. Nah, kalau Peradi, dia organisasi advokat iya, tapi pembentukannya dibentuk atas perintah undang-undang. Nah, Peradi ini hampir sama dengan lembaga-lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang. Contohnya apa? Lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang, KPK, ya kan, Ombudsman, apalagi LPSK, dan seterusnya. Silakan Anda cari itu. Nah, Peradi ini sama dengan mereka, dibentuk berdasar perintah undang-undang, dan Peradi ini punya kewenangan. Dari mana kewenangannya? Diberi oleh undang-undang. Berapa Peradi punya kewenangan? Ada 8 kewenangannya. Apa itu kewenangannya? 1, mengangkat advokat. Pasal 2 ayat 2. Pengangkatan advokat itu hanya milik Peradi, bukan milik yang lain. Walaupun faktanya mereka mengangkat advokat, dan itu salah. Tetapi terjadi dan itu dibiarkan. Nah, yang kedua, dia memberhentikan advokat. Karena kewenangannya Peradi ini. Yang ketiga apa kewenangannya? Membentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu dibentuk oleh Peradi sebagai tempat untuk mengadili advokat yang diduga melanggar etik. Termasuk Ibu dan Bapak nanti, kalau Anda melanggar etika profesi advokat Pak, yang ada di Peradi, Anda bisa diadili di tempat yang namanya Dewan Kehormatan. Siapa yang membentuk Dewan Kehormatan? Yang membentuk itu Peradi. Kenapa dibentuk? Karena kewenangannya. Di mana landasan hukumnya? Landasan hukumnya ada di pasal 27 Undang-Undang Advokat. Silakan Anda baca pasal 27 deh. Nah, yang kayak begini-begini Pak, ini harus kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian supaya Anda memahaminya dengan jelas, dengan terang. Dan kami menyampaikannya pun harus tegas. Tidak boleh ada tendeng aling-aling lagi dalam hal penyampaian kebenaran. Ya, itu Dewan Kehormatan itu dibentuk oleh Peradi. Landasan hukumnya pasal 27 Undang-Undang Advokat. Karena itulah salah satu kewenangannya yang dimiliki Peradi. Berapa kewenangan yang dimiliki? Ada 8. Ada di mana kewenangannya? Semuanya ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 kalau Anda baca. Termasuk salah satu diantaranya membentuk komisi pengawas. Perhatikan pasal berapa tuh komisi pengawas itu? Dibentuk oleh Peradi juga. Gitu ya Pak ya. Jadi kami anggap ya, Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa bentuk organisasi advokat yang dianut negara kita bentuknya adalah single bar. Hanya ada 1 organisasi advokat yang ada di Indonesia, walaupun faktanya organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak 1. Kan? Ada banyak itu, karena salah satu penyebabnya adalah karena ada persoalan konflik yang dialami di dalam tubuh Peradi. Peradi ini kan ada 2 persoalan, internal dan eksternal itu loh. Ya, ini Anda harus tahu, jangan sampai Ibu dan Bapak mengetahui dari luar. Nanti kalau informasi dari luar itu menyesatkan. Kami ada persoalan internal dan eksternal. Nah, inilah yang sedang kami selesaikan satu persatu. Ya, yang sudah kita selesaikan satu persatu, tapi sampai hari ini belum kunjung selesai. Nah, akibatnya apa? Rekrutmen advokat di negara kita ini menjadi kacau. Orang dengan mudah dapat menjadi seorang advokat. Padahal untuk menjadi seorang advokat, Pak, semuanya itu harus berdasar Undang-Undang 18 tahun 2003. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian. Di sini nih, kalau Anda ingin jadi advokat, itu ini dasarnya. Ada syarat yang harus Anda penuhi. Apa syarat yang pertama? Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat. Semuanya itu ada di dalam pasal 3 ayat ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat. Itu syarat tuh yang harus Bapak penuhi itu. Nah, selain yang tertulis di pasal 3 Undang-Undang Advokat ya, ayat 1 itu, ada lagi yang tersebar di berbagai pasal dalam Undang-Undang Advokat. Nah, ya, kalau disimpulkan Pak, ada 6 syarat tuh yang harus Bapak Ibu penuhi kalau Anda ingin dapat diangkat menjadi seorang advokat. 6 syarat itu terhitung hari ini harus Bapak Ibu cari. Tiap syarat harus dibuktikan dengan adanya pembuktian dokumen sebagai tanda telah memenuhi yang 6 syarat itu. Maka Ibu dan Bapak harus mencari 6 dokumen.
terhitung hari ini nih. Kalau Anda ingin dapat diangkat menjadi seorang advokat, kalau tidak punya 6 dokumen itu, Anda nggak bisa disebut sebagai seorang advokat. Nggak bisa. Nah, apa yang 6 syarat itu yang berbasis dokumen ya? Yang pertama nih, yang dapat diangkat menjadi seorang advokat dari status dari jenjang pendidikan, dia harus sarjana. Lulusan SMA nggak bisa dapat diangkat jadi advokat, lulusan SMP nggak bisa, lulusan SD tidak bisa. Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat itu, Pak, Ibu, dari jenjang pendidikan, dia harus sarjana. Apa pembuktiannya ketika Anda mengklaim sebagai seorang sarjana? Pembuktiannya adalah ijazah. Gitu kan? Nah, apakah ketika Anda kuliah, Anda bisa mewakili kepada orang lain? Kan tidak bisa. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu, 6 syarat itu harus Anda cari, tidak bisa diwakili, harus Anda sendiri yang mencari. Mencari 6 syarat itu, Ibu dan Bapak akan buang tenaga, buang biaya, dan buang pikiran itu. Termasuk hari ini nih, ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, itu kan bagian dari mencari 6 syarat itu. Ketika Anda mengikuti pendidikan profesi advokat ini, Anda buang tenaga, buang biaya. Nah, yang lain pun sama tuh, buang tenaga dan buang biaya. Itulah apa yang harus Anda jalankan, yang harus Bapak Ibu lalui ketika Anda ingin dapat diangkat menjadi seorang advokat. Nah, kalau sudah punya 6 syarat itu, nah nanti diangkat menjadi seorang advokat sebagai hadiah, gitu kan, kira-kira seperti itu tuh. Karena Anda telah berjuang mencari 6 syarat itu, buang tenaga, buang biaya, akhirnya dikasihlah hadiahnya. Apa itu? Diangkat Anda menjadi seorang advokat, seperti seorang olahragawan, dikasih piala sebagai pemenangnya kan, seperti juga seorang pekerja. Seorang pekerja kan buang tenaga, buang keringat toh. Maka ketika dia sudah membuang tenaga, buang keringat, dia berhak untuk mendapat upah. Nah, calon advokat punya hak untuk diangkat. Syaratnya apa? Sarjana yang dapat diangkat menjadi advokat. Sarjana apa yang dapat diangkat menjadi seorang advokat? Lulusan fakultas apa yang dapat diangkat menjadi seorang advokat? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Ibu Talita, Alfreda, Santia, Benita. Sarjana apa yang dapat diangkat menjadi seorang advokat? Lulusan fakultas apa? Silakan Ibu Talita. Sarjana apa? Lulusan fakultas apa yang dapat diangkat menjadi seorang advokat? Sarjana hukum, Pak. Oke, benar tidak Ibu Jihan Nahda Rahmadani yang dapat diangkat menjadi seorang advokat itu adalah sarjana hukum, lulusan fakultas hukum, benar atau tidak? Benar, Pak. Benar, benar atau tidak? Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat itu adalah sarjana hukum alias lulusan fakultas hukum, Pak Sofyan Hopi. Benar atau tidak? Benar, benar atau tidak? Ibu Rahma, seseorang yang dapat diangkat menjadi advokat, dia statusnya harus sarjana hukum atau lulusan fakultas hukum. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Ibu Rona, Sinta Tobing, Boru Tobing. Nah, ini ada 2 nih, guru nih. Yang tadi boru apa tuh? Boru Stepus, sekarang Boru Tobing. Ya, benar benar, Pak. Harus. Benar, sarjana hukum. Ya, oke. Kenapa Ibu mengatakan sarjana hukum? Yang lain diam saja karena belum ditanya. Artinya apa? Ibu dan Bapak belum baca Undang-Undang Advokat secara hati-hati. Perhatikan pasal 2 ayat 1, Pak. Perhatikan pasal 2 ayat 1 tuh. Apakah pasal 2 ayat 1? Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum tuh, ya. Bukan sarjana hukum tuh. Betul tidak? Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, siapa yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum itu siapa itu? Disebut tidak dalam pasal 2 ayat 1? Disebut tidak? Kalau disebut dalam pasal 2 ayat 1, maka Ibu dan Bapak ketika Anda ingin membaca undang-undang, lihat penjelasannya. Kalau di dalam pasalnya itu Anda belum paham, lihat penjelasannya. Kan begitu cara membaca undang-undang toh? Kalau penjelasannya juga tidak dianggap belum jelas atau akan menambah multi tafsir dalam undang-undang atau di dalam undang-undang, nah maka Ibu dan Bapak membawanya kemana supaya undang-undang itu tidak multi tafsir? Kemana membawanya? Ke MK, Pak.
Nah, itu. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu pahami ketika nanti Anda menjadi seorang advokat, ketika undang-undang tidak jelas, mintanya kepada MK. Karena MK ini menjadi lembaga penafsir yang sah di negara kita. Jangan mintanya kepada tukang, apa namanya itu, ya selain MK lah. Ya. Nanti mau saya bilang tukang bakso, takut ada yang marah gitu kan. Karena sudah ada yang sempat bilang tukang bakso dulu kan. Tukang bakso atau apa-apa disebut-sebut ya. Jadi selengkapnya nanti mohon Ibu dan Bapak baca Undang-Undang 18/2003. Ini masih banyak ini yang harus saya terangkan kepada Anda semua karena persoalan waktu yang tidak memungkinkan. Berapa menit lagi waktunya, Mas? Masih sekitar 45 menit lagi, Bapak. 45 menit, masih lama ya? Sampai setengah 4, Pak. Tadi kan dimulainya setengah 2. Nah, setengah 4 ya. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu sebelum Anda diangkat menjadi seorang advokat. Ya, nah, hal-hal inilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ya, Bapak sekalian ya, tentang keberadaan organisasi advokat di negara kita dari masa ke masa. Ya, ini sifatnya juga informasi yang harus Anda ketahui juga. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita ini kan sudah melalui 2 fase kebangsaan. Yang pertama masa kolonialisme, yang kedua masa postkolonialisme. Ya, di dalam masa postkolonialisme nanti ada 3 tahapan kebangsaan. Pertama yang sering dikenal oleh masyarakat yaitu adalah Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, nanti kita lihat tuh keberadaan organisasi advokat pada masa Orde Lama seperti apa, keberadaan organisasi advokat pada masa Orde Baru seperti apa, dan keberadaan organisasi advokat pada masa Orde Reformasi seperti apa. Karena kondisi organisasi advokat tiap masa berbeda-beda, tidak sama. Sebagai contoh misalnya pada masa kolonialisme, Indonesia negara kita dijajah. Berapa negara yang sempat menjajah bangsa kita? Kalau kita lihat dalam catatan sejarah kita, ternyata ada 5 negara yang sempat dan pernah menjajah bangsa kita. Negara apa saja? Yang pertama Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ya, itulah 5 negara yang pernah menjajah bangsa kita pada masa zaman kolonialisme. Nah, pada masa kolonialisme ya, yang ratusan tahun itu, ternyata setelah kita telisik, keberadaan advokat di negara kita itu sudah ada. Bahkan organisasi advokat pun di negara kita sudah ada. Namanya Bali Van Advokaten dan Pervi. Nah, itu salah satu di antaranya tuh. Nah, saya tidak bisa berbicara panjang lebar mengenai Bali Van Advokaten dan Pervi ini karena dokumen pendukungnya itu kurang begitu lengkap. Ya, daripada kita ngaco, daripada kita ngawur, ya, lebih baik kita harus akui bahwa dokumennya itu kurang lengkap. Hanya ada sebatas itu. Ya, nah, ya dimaklumi saja kan, ini kan zaman ratusan tahun. Kalau dokumennya hilang ya wajar-wajar saja itu kan. Nah, kemudian Indonesia merdeka. Itulah yang disebut dengan masa postkolonialisme kan. Nah, di dalam negara kita yang sudah memasuki postkolonialisme itu terbagi nanti ada Orde Lama berkuasa di negara kita kurang lebih 22 tahun. Nanti Orde Baru selesai, masuk Orde Lama selesai kan, masuklah Orde Baru. Di negara kita berapa tahun Orde Baru berkuasa? 32 tahun. Nanti reformasi, nih reformasi sekarang ini kan, nih masih berjalan nih sejak tahun 1998 sekarang sudah tahun 2022. Artinya apa? Masa reformasi itu sudah berjalan sekian tahun. Nah, nanti kan akan dievaluasi. Nah, reformasi ini berhasil atau tidak? Kalau memang dirasa tidak berhasil, ya jangan dilanjutkan reformasi ini kan. Harus ganti. Apa itu bentuknya? Bisa jadi reformasi jilid kedua, gitu kan? Tidak menutup kemungkinan pun akan terjadi revolusi. Dalam suatu negara kan bisa-bisa saja kan. Kalau memang sudah tidak benar kan bisa dievaluasi. Seperti Orde Lama. Orde Lama kan selesai pada bulan Oktober tahun 1967, di mana pemimpin Orde Lama kan dijatuhkan. Soekarno kan dijatuhkan pada Oktober 67 toh. Nah, nanti digantikan Pak Harto pada Orde Baru. 32 tahun Pak Harto berkuasa. Nanti Pak Harto pun mengalami nasib yang sama seperti Bung Karno. Pak Harto pun dijatuhkan juga pada bulan Mei tahun 1998.
Nah, reformasi ini sudah berapa kali presiden, nanti kalau dianggap gagal, tidak berhasil, ya dievaluasi kan. Siapa yang berhak untuk mengevaluasi masa perjalanan bangsa kita? Kan rakyat sendiri kan. Kita semua kan bisa mengevaluasi itu kan. Berhasil atau tidak, nanti kita salurkanlah kepada saluran-saluran yang ada di negara kita melalui mekanisme pemilu kan. Karena 2024 kan akan pemilu nanti. Ada pemilu legislatif dan ada pemilu eksekutif. Ya, di dalamnya itu digabung tuh pemilu legislatif dan eksekutif itu pada bulan Februari tahun 2024 memilih presiden dan memilih anggota DPR. Nah, nanti pemilu November tahun 2004 itu pemilu pilgub, pilwalkot dan pilbub ya bakal rame tuh karena serentak itu. Nah, pada masa Orde Lama organisasi advokat itu sudah bermunculan tapi sifatnya lokal dia. Nah, tahun 63 didirikanlah organisasi advokat namanya Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan PAI. Nah, tahun 64 dibentuklah organisasi advokat yang namanya sama, namanya Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Pradin. Namanya sama, ya, namanya Persatuan Advokat Indonesia. Yang tahun 63 ini namanya Persatuan Advokat Indonesia, singkatannya PAI. Yang tahun 64 namanya pun sama, Persatuan Advokat Indonesia, tapi singkatannya Pradin. Nah, konon kabar, katanya nih, kata Bang Buyung almarhum yang sempat saya dengar, Pradin ini adalah organisasi advokat yang PAI ini adalah organisasi advokat yang dilebur ke dalam organisasi advokat yang namanya Pradin. Ya, ini menurut cerita nih, karena secara pribadi saya tidak mengalami. Ya, lahir aja belum kan? Pada tahun 64 ini sudah 64 ini masih Orde Lama kan, karena Orde Lama kan selesai Oktober itu 67, di mana Presiden Soekarno kan dijatuhkan pada bulan Oktober. Nah, eksistensi Pradin sebagai satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia, dia bertahan itu sampai tahun 77 eksistensinya ya. Karena nanti fakta sejarah 78, 79 sampai tahun 1984 organisasi Pradin ini antara ada dan tiada. Nah, hal mana dibuktikan pada tahun 85 dibentuklah organisasi advokat yang baru namanya IKADIN yang dibentuk pada tanggal 10 November tahun 85 yang akan menyelenggarakan Munas ke-9 nanti di kota Surabaya tanggal 29 tuh ya. Kalau Ibu dan Bapak ingin melihat Munas IKADIN nanti di Surabaya ya, di Hotel Pasa itu di Jalan Khair Muhammad di kota satelit tanggal 29 nanti ada Munas IKADIN Surabaya, Munas yang ke-9 ya. Ini IKADIN dibentuk tahun 85. Kenapa IKADIN dibentuk? Nah, nanti kita sedikit saya ceritakan lah ya kenapa dia dibentuk nih. Sekarang kita lihat yang Pradin dulu nih. Nah, sekali lagi Pak Ibu ya, ini cerita sejarah yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu sebelum Anda diangkat menjadi seorang advokat. Tujuannya satu, agar Anda bisa membedakan apa organisasi advokat yang ada pada masa itu dengan organisasi advokat yang ada pada masa hari ini nih. Ya, supaya jangan nanti berpikirnya tuh tidak pas gitu. Nah, karena kewajiban kami lah untuk menyampaikan ini supaya dipahami. Nah, eksistensi Pradin itu bertahan sampai tahun 77. Nah, tahun 77 itu muncul organisasi lagi selain Pradin, namanya Himpunan Penasihat Hukum Indonesia. Kenapa HPHI ini muncul? Karena pada masa tahun 77, ya, terakhir tahun 2002, ya terakhir tuh, rekrutmen advokat di negara kita di Indonesia itu dilalui dengan dua tahap mekanismenya, tidak seperti sekarang ini kan, beda rekrutmennya. Nah, ini pada saat sebelum ada undang-undang advokat. Rekrutmen advokat itu ada dua tahap. Nah, tahap pertama apa? Seseorang yang ingin menjadi advokat, ya ini pada saat sebelum ada undang-undang 18. Yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjadi pengacara praktek. Nah, dulu ada istilah pengacara praktek tuh namanya. Secara pribadi saya mengalami menjadi pengacara praktek. 4 tahun saya jadi pengacara praktek. Ya, nanti Ibu dan Bapak ini yang pada hari ini mengikuti pendidikan, Anda tidak akan mengalami menjadi pengacara praktek lagi. Karena istilah pengacara praktek itu sudah ditiadakan oleh Undang-Undang Advokat yang Anda hanya satu. Advokat saja.
Nah, tapi persyaratan-persyaratan untuk menjadi advokat itu ditambah oleh undang-undang. Seperti pada hari ini kan, Anda diperintah untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat kalau Anda ingin menjadi seorang advokat. Nah, pendidikan profesi advokat ini, Pak, sebelum ada undang-undang advokat itu tidak ada. Tidak ada pendidikan advokat ini. Nah, tapi calon advokat, dia harus menjadi pengacara praktek. Nah, pengacara praktek siapa yang mengangkat? Ya, karena dia pun harus diangkat oleh lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengangkat pengacara praktek. Nah, pada saat itu yang diberikan kewenangan mengangkat pengacara praktek adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Tuh, ya. Jadi pada saat sebelum ada undang-undang advokat, pengacara praktek itu diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Tuh, pakai PIN ya. Jadi pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, ini untuk menyambung apa yang Anda sampaikan tadi kan, advokat diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, jadi pengacara praktek itu diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, contohnya saya pribadi. Nah, saya pribadi diangkat menjadi pengacara praktek itu oleh Pengadilan Tinggi. Nah, seluruh pengadilan tinggi yang ada di Indonesia itu punya kewenangan mengangkat pengacara praktek. Ya, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur punya kewenangan mengangkat pengacara praktek untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah punya kewenangan mengangkat pengacara praktek untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Nah, saya diangkat menjadi pengacara praktek itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Itu. Karena pada saat itu saya merantau ke Jakarta, ingin menjadi seorang advokat setelah lulus kuliah dari kota Gudeg. Kota Yogyakarta. Kalau kota Surabaya dikenal kota apa? Pahlawan ya. Jogja itu kota gudeg, maka di Jogja itu akeh gudeg ya. Ya, yang mau makan gudeg datanglah ke Jogja itu. Itu tempat saya belajar dulu pada saat mahasiswa. Ini Arab ndelok pahlawan, datanglah ke Surabaya. Ini Arab mangan lumpia, datanglah ke Semarang karena Semarang kota lumpia. Saya kira aku nang Semarang ya. Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi harus jadi pengacara praktek dulu. Dulu tuh gitu tuh. Nah, wilayah kerja pengacara praktek itu dibatasi. Kalau diangkat menjadi pengacara praktek oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka wilayah kerja yang bersangkutan tuh hanya di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ya, wilayah hukumnya. Saya diangkat menjadi pengacara praktek oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, maka wilayah kerja saya itu hanya di Jakarta. Hanya boleh menangani perkara yang sifatnya litigasi itu di 5 pengadilan negeri yang ada di Jakarta, Utara, Selatan, Barat, Pusat, dan Timur. Pengacara praktek yang diangkat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nggak boleh praktek di Surabaya. Saya nggak boleh praktek di Surabaya, Pak. Karena ada pembatasan wilayah tuh. Apa dampaknya ketika saya tidak bisa praktek di Surabaya, tidak boleh praktek di Jawa Timur? Dampaknya apa? Salah satu di antaranya apa? Saya tidak ketemu jodoh orang yang ada di Surabaya. Itu, saya ketemu jodohnya di Jakarta karena wilayah kerja saya di Jakarta. Itu dampaknya itu salah satu di antaranya kan. Ya gimana saya mau ketemu jodoh orang Surabaya? Mainnya di Jakarta. Itu pakai PIN ya? Iya. Canda aja Pak ya, nggak serius ini supaya Anda nggak ngantuk aja. Nampaknya Anda tegang semua nih karena saya agak sedikit keras mungkin kan. Ini apa? Untuk kebaikan Ibu dan Bapak, Pak. Kita ingin Anda berhasil semua ketika nanti Anda diangkat menjadi seorang advokat. Kita tidak ingin melihat Ibu dan Bapak gagal, karena tanggung jawab keberhasilan pendidikan advokat ini, Pak, itu ada pada kami tanggung jawabnya. Kalau Anda berhasil, kami yang berhasil. Kalau Anda gagal, kami yang gagal. Maka kesimpulannya kami tidak ingin melihat Ibu dan Bapak gagal. Gitu. Kalau kami, Pak, sudah selesai menjalankan profesi advokat ini, sudah puluhan tahun, sekarang tugas kami adalah mendidik Ibu dan Bapak. Bagaimana Anda berhasil di dalam dunia profesi advokat ini. Nah, kalau sudah berhasil itu jangan sombong. Jangan memamerkan kekayaan Anda yang Anda miliki itu. Jangan tiru tuh kawan saya tuh yang satu itu yang sering apa tuh ya. Sudahlah, saya nggak mau banyak cerita deh. Nanti dilaporkan ke polisi lagi kan celaka lagi. Kalau dia lapor saya laporin lagi. Ya. Jadi
Biasa-biasa aja Pak menjadi seorang advokat, karena Ibu dan Bapak itu nanti ketika diangkat menjadi seorang advokat, Anda akan menyandang 2 predikat. Apa itu predikat yang Anda sandang? 1, Anda akan mempunyai status sebagai penegak hukum. Penegak hukum Pak advokat, ini bukan Bapak belum sadar toh, ketika Anda mengikuti pendidikan profesi advokat ini kan Anda sedang dididik untuk menjadi calon penegak hukum. Advokat itu penegak hukum tuh sama dengan hakim, jaksa, dan polisi. Di mana landasan hukumnya? Ada di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat. Silakan Anda baca dah pasal 5 dah. Nah, itulah landasan hukum yang Anda disebut sebagai penegak hukum. Penegak hukum yang bebas dan mandiri. Nanti akan kita bahas tersendiri itu. Mudah-mudahan waktu yang cukup ya. Nah, hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, polisi pun penegak hukum, advokat pun penegak hukum. Sama-sama mempunyai landasan hukum yang kuat. Hakim punya undang-undang kehakiman, jaksa punya undang-undang kejaksaan, polisi punya undang-undang kepolisian, advokat pun punya undang-undang advokat. Yang membedakan kami, Pak, dengan hakim, jaksa, dan polisi itu hanya tupoksi. Statusnya sama sebagai penegak hukum. Tupoksinya aja yang berbeda. Tupoksi hakim apa? Mengadili seseorang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya kan, memberikan vonis tuh. Itu tupoksi hakim tuh. Tupoksi polisi apa? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penjaga keamanan, bukan untuk menembak sesama temannya sebagai polisi. Ya kan? Tupoksi polisi kan begitu kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, bukan untuk menembak sesama temannya. Nah, tupoksi penuntut umum apa? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk jaksa, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan untuk perkara tipikor kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi seorang penuntut umum untuk perkara tipikor dan pidana umum dan eksekutor atas putusan pengadilan pidana. Nah, tupoksi kita apa? Sebagai seorang advokat, kita diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membela masyarakat pencari keadilan. Itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di mana landasan hukumnya? Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Advokat yang dihubungkan dengan pasal 5 Undang-Undang Advokat. Maka berkali-kali Pak saya bisa sampaikan, sebelum Anda diangkat menjadi seorang advokat, Pak, Undang-Undang 18 tahun 2003 ini dibaca dulu. Jangan sampai Anda nggak dibaca. Kalau materi selain pendidikan profesi advokat ini, Pak, selain yang kami sampaikan, itu adalah materi yang pernah Anda dapatkan ketika Anda kuliah. Diulang lagi di sini. Dipertegas kembali supaya Anda tuh ingat kembali. Kemudian diwujudkan dalam satu praktek. Nah, harapannya apa? Ketika Anda nanti diangkat menjadi seorang advokat, harapan kami, Pak, Anda mendapat keberhasilan. Dan kami tidak ingin melihat Ibu dan Bapak gagal. Nah, kami tidak takut bersaing pada Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kami takut bersaing, ya pendidikan ini dihentikan. Untuk apa kita memunculkan advokat-advokat baru kan? Nah, itu kan dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang. Makanya pendidikan ini berjalan. Pendidikan ini tidak boleh berhenti. Harus jalan terus. Cuma mekanismenya yang harus dievaluasi. Apakah ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Kalau metodenya dianggap buruk, kita ubah. Ya, tinggal kemauan dari kita semua untuk mencari format yang terbaik. Bagaimana format pendidikan profesi advokat yang seperti ini, apakah masih bisa dilaksanakan atau tidak? Pertama dari segi waktu. Apakah wajar pendidikan profesi advokat waktunya yang seperti ini? Kalau dibandingkan dengan pendidikan profesi advokat yang lainnya, kan idealnya harus dievaluasi. Ini kan karena ada persoalan konflik aja yang belum selesai ini kan, yang mengganggu kami untuk mengkoreksi totalitas di dalam format pendidikan profesi advokat ini. Idealnya pendidikan ini 1 tahun lamanya, seperti pendidikan profesi yang lain kan, tahun lamanya, agar hasilnya sempurna. Ya, karena ini kan untuk Ibu dan Bapak sekalian, bukan buat kami. Ya, jadi itu Pak, Ibu ya. Yang ada pada tahun 1977 tuh muncul organisasi advokat yang namanya HPH itu. Karena apa? Karena para pengacara praktek tidak bisa menjadi anggota Pradin. Yang boleh menjadi anggota Pradin statusnya harus advokat. Nah, jenjang kedua yang harus dilalui oleh pengacara praktek, nah dia harus masuk tuh ke dalam dunia advokat kalau dia berkehendak ingin menjadi seorang advokat.
Nah, tapi rata-rata pengacara praktek pada tahun itu, Pak, dia ingin menjadi seorang advokat, termasuk saya pribadi. Karena untuk menjadi seorang advokat, wilayah kerjanya itu di seluruh Indonesia. Nah, advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman. Ketua pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Wilayah kerja pengacara praktek dibatasi. Kalau wilayah kerja advokat, Pak, itu tidak dibatasi. Seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kondisi inilah yang ada di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1977 sampai tahun 2002. Nah, nanti tahun 2003 berbeda lagi, karena istilah pengacara praktek itu ditiadakan, dihapus seiring dengan lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, tahun 77, sorry Pak, Ibu ya, tahun 1985 itu digagaslah organisasi advokat yang namanya IKADIN tuh. Tanggal 10 November tahun 85 itu dibentuk IKADIN di Jakarta. Ya. Kenapa IKADIN dibentuk? Nah, salah satu diantaranya yang sempat saya dengar, katanya ini Peradin sangat keras gitu loh. Dia bertabrakan dengan garis pemerintah. Yang saya dengar begitu katanya, tapi kebenarannya belum kita uji sih. Ya, yang kita ketahui adalah dibentuklah organisasi advokat yang baru tanggal 10 November tahun 85. Organisasinya namanya IKADIN. Maka IKADIN lah menjadi satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia tahun 85. Sampai tahun sampai sekarang masih ada IKADIN itu, sorry ya. Nanti ada lagi yang tidak ada tuh. Nah, 89 muncullah organisasi advokat yang namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang nomor 5 tuh. Seiring dengan dibukanya Bursa Efek Jakarta, ada advokat yang menspesialisasikan dirinya pada kasus-kasus penanganan hukum yang ada di pasar modal. Nah, nanti 90 IKADIN Munas IKADIN di Jakarta, ada friksi di dalam Munas IKADIN seperti apa yang terjadi dalam Munas Pradi tahun 2015 di Kota Makassar. Ada friksi di dalam organisasi itu yang menyebabkan organisasi advokat baru itu didirikan, namanya AI, tahun 1991. Nah, maka tahun 1991, organisasi advokat yang ada di Indonesia itu ada 2, IKADIN dan AI. Nah, nanti muncul lagi IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, itu sebagai organisasi advokat yang didirikan tempat berkumpulnya para pengacara praktik yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah nih, IPHI didirikan di Surabaya. Pak Ajis Bahmar itu pada saat itu, ya. Karena saya kekurangan referensi aja nih mengenai PH ini. Nah, nanti muncul AKHI, muncul SPHP dan seterusnya. Singkat cerita, Ibu Bapak sekalian, 7 organisasi inilah yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru dalam kurun waktu tahun 85 sampai tahun 2002. Ya, 7 organisasi ini, Pak. Dan 7 organisasi inilah yang memperjuangkan aspirasi advokat Indonesia. Apa aspirasi advokat Indonesia pada saat itu? Aspirasi kami adalah kami minta kepada negara ini agar kami diberikan landasan hukum yang kuat berupa undang-undang. Seperti hakim, jaksa, dan polisi. Hakim sudah punya undang-undang kehakiman, jaksa sudah punya undang-undang kejaksaan, polisi sudah punya undang-undang kepolisian. Nah, advokat pada saat sebelum ada undang-undang advokat, belum ada undang-undang yang mengatur tentang advokat. Kalaupun ada undang-undang yang mengatur tentang advokat pada saat itu adalah undang-undang atau produk zaman peninggalan zaman Belanda. Ya. Profesi advokat hanya diatur oleh surat keputusan Menteri Kehakiman dan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi derajatnya sangat rendah. Hakim undang-undang, jaksa undang-undang, polisi undang-undang, kami peraturan pemerintah, kami dulu keputusan Menteri Kehakiman. Dan surat edaran Mahkamah Agung. Kalaupun ada undang-undang yang mengatur tentang advokat, undang-undang itu peninggalan zaman Belanda atau zaman penjajah. Karena negara kita kan menganut asas konkordansi kan. Peraturan hukum atau perundang-undangan zaman penjajah dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Itulah asas konkordansi itu. Nah, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang advokat, tapi undang-undang itu peninggalan zaman Belanda. Nah, kemudian undang-undang itu dicabut seiring dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2003 itu dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut di dalam pasal 35 Undang-Undang Advokat. Silakan Anda buka dah pasal 35. Ya, itulah landasan hukum advokat
ya, landasan hukum profesi advokat, suatu produk hukum peninggalan zaman Belanda. Nah, ketika undang-undang advokat disahkan menjadi undang-undang, cabut tuh. Ada di dalam pasal 35 undang-undang advokat itu. Ya, dicabut apa tidak berlaku tuh? Bunyinya tuh. Minta tolong dah siapa supaya tidak salah saya menyebut. Produk hukum zaman Belanda ya, undang-undang yang mengatur tentang zaman Belanda itu dicabut apa tidak berlaku? Karena maknanya berbeda. Tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku lagi. Ya, kira-kira gitu. Kenapa saya bertanya? Agar Ibu dan Bapak mau bersuara, jangan diam saja. Ya. Harus muni gitu. Ya. Kata orang Surabaya apa? Kalau harus bicara apa? Harus apa? Ngomong. Nah, harus ngomong. Gitu. Harus muni. Tujuh menengoy. Menengoy orang cocok jadi advokat kan. Advokat itu muni gitu, untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Nek menengoy orang cocok jadi advokat kuwi. Menang. Itu bunyi air apa itu? Tutup dulu itu. Wah. Tutup dulu mikrofonnya, jangan sampai salah-salah di dalam dunia maya seperti ini kan. Bisa mengganggu. Sudah ditutup keran airnya. Ampun, oke. Kita lanjut ya. Tak tolong diawasi itu Mas. Ya, yang nggak muncul-muncul itu tolong ditegur itu. Ditok wae. Siap, Bapak. Oke, itu ada beberapa yang saya perhatikan. Ditegur, orang bergeming, keluarkan. Pak Sali, mohon izin Pak, ini mengingat waktu tinggal 20 menit, apakah boleh kami buka sesi bertanya Bapak? Ya, monggo lah, daripada nanti ada yang mengganjal kan, silakan. Siap. Baik, rekan-rekan silakan jika ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung open mic. Silakan. Kalau nggak bertanya udah paham itu, saya lanjut aja mungkin. Baik Pak, sementara dilanjut dulu Bapak. Sambil menunggu ada yang raise hand Pak. Udah paham itu kawan-kawan itu kan, cuma anu aja, pura-pura nggak paham. Mungkin takut Bapak. Kita lanjut lagi Pak ya. Jadi 7 organisasi inilah yang memperjuangkan aspirasi advokat Indonesia agar advokat diberikan landasan hukum yang kuat berupa undang-undang. Nah, akhirnya berhasillah rancangan undang-undang advokat yang diharapkan oleh advokat Indonesia itu Pak, yang dimotori oleh tokoh-tokohnya pada saat itu. Salah satu diantaranya adalah almarhum Bang Buyung. Dan lahir undang-undang advokat nih Pak, yang diperjuangkan oleh seluruh advokat Indonesia. Cukup lama undang-undang advokat ini. Kenapa diberi nama undang-undang advokat, bukan undang-undang pengacara, bukan undang-undang konsultan hukum? Ya, Pak ya. Jadi konsultan hukum adalah merupakan bagian apa yang dilakukan, memberikan konsultasi hukum adalah merupakan bagian dari kerja pengadvokat. Itu makanya undang-undang advokat itu maknanya begitu tuh. Ya, sama seperti dokter lah. Ketika dokter menyuntik orang, dokter kan tidak dibilang tukang suntik kan, tetap dokter namanya. Nah, begitu juga dengan undang-undang advokat. Kenapa dia diberi nama undang-undang advokat? Bukan undang-undang konsultan hukum ya, atau undang-undang apalah ya, karena memberikan konsultasi hukum adalah merupakan bagian dari kerja advokat. Nah, maka Ibu dan Bapak tuh jangan mau disebut konsultan hukum atau pengacara. Panggilan itu advokat, karena nggak ada undang-undang pengacara di sini, Ibu. Nah, karena istilah pengacara itu sudah kadung ada sejak zaman bahula yang susah untuk mengubah. Kira-kira begitu tuh ya, yang saya dapatkan tuh, ini cerita dari almarhum Bang Buyung pada saat sebelum dia meninggal itu. Kenapa dia memperjuangkan undang-undang advokat? Karena maknanya begitu. Jadi memberikan konsultasi hukum bukan berarti dia seorang konsultan hukum. Itu bagian kerja dari advokat itu. Nah, undang-undang advokat itu diraih itu pada masa reformasi. 2002 tahun 2020 nih, reformasi kan 98. 99 dilaksanakanlah pemilu pertama, pemilu pasca reformasi oleh Pak Habibie Juni tahun 1999 itu kan.
Nah, lahir Undang-Undang Advokat nih 2003 sebagai buah hasil perjuangan advokat Indonesia. Nah, pada saat rancangan Undang-Undang Advokat dibahas di Senayan, ya, jadi Undang-Undang Advokat itu diserahkan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Pak Yusril Ijah Mahendra namanya. Jadi diserahkan oleh beliau kepada DPR RI itu bulan September tahun 2000. Kemudian 2001 dibahas, 2002 dibahas, nanti 2003 itu disahkan menjadi Undang-Undang Advokat. Nah, ketika Undang-Undang Advokat dibahas, 7 organisasi advokat ini nih Pak, nih yang 7 nih ya, itu diminta oleh DPR. Apa permintaan DPR pada saat itu? Untuk menyusun satu naskah kode etik advokat Indonesia. Nah, dibuatlah naskah kode etik advokat Indonesia nih oleh 7 organisasi advokat. Nah, selesai dibuat tanggal 23 Mei tahun 2002. Setelah dibuat ya naskah kode etik advokat Indonesia itu Pak, Ibu ya, itu nanti diserahkan kepada DPR. DPR terima. Maka akhirnya apa? DPR menempatkan di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Advokat. Itu ada di dalam pasal 33. Silakan Anda baca. Ya, maka nanti kalau Ibu dan Bapak ditanya, ada berapa organisasi advokat yang menyusun naskah kode etik advokat Indonesia yang dipakai oleh Pradi untuk mengadili advokat yang diduga melanggar etik. Nah, jawabnya tuh 7. Itu sering muncul dalam soal-soal ujian advokat itu. Mohon izin Bapak. Oke. Kalau saya lihat di pasal 32 ayat 3, di sini kan disampaikan untuk sementara tugas dan wewenang organisasi dijalankan bersama. Kan begitu. Terus berarti kan sebelum terbentuknya Pradi. Nah, kalau sudah Pradi ini sudah ada, bagaimana kedudukan 7 organisasi ini? Setara atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Makasih. Terima kasih, Buru Tepu, makasih ya. Nah, itu membuat kita senang kan ada suara, jangan diam. Bagaimana terhadap 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia pada tahun 2003 setelah terbentuknya Pradi, kan? Itu pertanyaannya, Bu. Nah, setelah terbentuknya Pradi, 8 organisasi advokat ini tidak dibubarkan. Itu. Hingga hari ini 8 organisasi advokat ini masih ada. Tapi tugas 8 organisasi advokat ini menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh pasal 32 ayat 3 itu selesai dia. Nah, maka dia bukan pelaksana undang-undang lagi. Siapa pelaksana undang-undang? Nah, Pradi. Setelah dia terbentuk ya. Nah, sebelum terbentuk, nah yang 8 inilah yang menjalankan tugas dan kewenangan dari organisasi advokat yang belum lahir itu. Nah, dibentuklah Pradi 21 Desember tahun 2004. Maka yang menjalankan undang-undang advokat itu Pradi. Maka disusunlah kewenangan Pradi. Nah, inilah kewenangannya nih. Mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. Pada hari ini, Pak, Ibu, ya. Itu. Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk menjadi advokat. Siapa lagi ya Pak ya? Saya penasaran. Seperti kasus yang sering sekarang ini kita lihat, kasus advokat Rasman itu, kan infonya kalau menurut media kan keluar dari satu ini masuk ke satunya ini. Itu bagaimana kondisinya Bapak? Ya, itu yang saya katakan tadi kan seperti itu. Tapi apa yang Ibu tanyakan itu belum jelas, itu belum saya terangkan. Masih panjang itu. Iya. Nah, kalau Ibu, iya, enggak apa-apa. Itu kan mengingatkan aja. Jadi penjelasan saya kan baru sampai sini nih. Sini kan? Nih, sini nih. Nanti pertanyaan Ibu, kalau ini sudah kita masuk, itu akan terjawab tuh dengan sendirinya. Tapi Ibu sudah kadung bertanya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nih, sekarang saya jelaskan ya supaya runtut ya. Lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2003 atas perjuangan seluruh advokat Indonesia. Disahkan dan diundangkan pada tanggal yang sama, 5 April tahun 2003. Maka undang-undang ini masih berlaku sampai hari ini, belum pernah diubah. Undang-undang advokat ini belum pernah diubah. Tapi pernah ada peristiwa tahun 2014.
undang-undang advokat ini akan diubah oleh beberapa anggota DPR RI. Mereka menggunakan hak inisiatif mereka untuk mengubah undang-undang advokat ini. Tahun 2014, Pak Ibu ya. Sempat dibahas itu di DPR RI itu, DIN-nya sudah ada. Nah, setelah kami baca draft perancangan undang-undang atas perubahan undang-undang advokat, itu tidak membawa kebaikan buat advokat Indonesia. Akhirnya apa? Seluruh advokat Indonesia yang tergabung dalam PRADI tahun 2014, Pak Ibu, ya tahun 2014 menolak undang-undang itu diubah. Sampai untuk rasa kami di Jakarta, ribuan advokat Indonesia turun ke jalan. Menolak undang-undang ini diubah. Itu peristiwa tahun 2014. Nanti selengkapnya Ibu dan Bapak bisa buka rekam jejak digitalnya. Akhirnya apa? Upaya segelintir anggota DPR RI, ya karena mereka kan punya hak inisiatif untuk mengubah undang-undang, akhirnya tidak membuahkan hasil. Seiring dengan adanya unjuk rasa yang ada di Jakarta itu, ya itu salah satu diantaranya, tapi bukan satu-satunya itu penyebabnya. Nah, maka Undang-Undang 18 2003 itu nggak jadi diubah, dihentikan pembahasannya itu karena batas-batasnya itu sudah melampaui batas, akhirnya dihentikan, di drop ya. Nah, maka undang-undang ini masih masih berlaku. Nah, di dalam Undang-Undang Advokat, ya itu ada 36 pasal. Dari 36 pasal isinya ada 2 perintah. Perintah pertama ditujukan kepada seluruh advokat Indonesia. Apa perintahnya? Perintahnya adalah bentuk organisasi advokat. Dasarnya pasal 323, di 324. Maka dilakukanlah kerja-kerja untuk membentuk organisasi advokat. Oleh 8 organisasi advokat ini. Singkat cerita ya, Ibu Bapak sekalian ya, lahirlah dan dibentuklah PRADI. Gitu. Oleh siapa? Oleh seluruh advokat Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Maka dalam praktek, 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia, IKADIN, AAI, dan seterusnya, dikenal sebagai organisasi advokat pendiri PRADI. Ya, kalau Bapak ditanya tuh, Ibu ditanya, kalau Ibu Luperia ditanya, siapa yang mendirikan PRADI, Ibu Luperia? Maka Ibu menjawab, yang mendirikan PRADI adalah seluruh advokat dan pengacara praktik di Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat. Nah, kami membentuk PRADI itu diwakili nih Pak. Hak kami sebagai seorang advokat diserahkan kepada 8 organisasi advokat itu. Seperti MPR pada tahun 2004 memilih presiden kan. Presiden dipilih oleh siapa sebelum tahun 2004? Dipilih oleh rakyat. Rakyat direpresentasikan oleh siapa? Oleh MPR pada saat itu kan. Setelah tahun 2004 kan presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak dipilih oleh MPR lagi. Nah ini seperti MPR Pak, Ibu, mewakili seluruh advokat Indonesia. Nah dialah yang membentuk PRADI. Kalau Bapak Ibu ditanya kan, siapa yang membentuk PRADI? PRADI itu dibentuk oleh seluruh advokat Indonesia dan pengacara praktik di Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat. Maka ke-8 organisasi advokat ini dikenal sebagai pendiri PRADI. Nah dengan lahirnya PRADI, maka pasal 32 ayat 4 itu sudah selesai kami laksanakan. Nah, maka tugas kewenangan 8 organisasi advokat ini Pak selesai dilanjutkan oleh PRADI. Ya. Gitu ceritanya tuh. Maka dialah yang punya kewenangan menjalankan undang-undang. Dialah yang punya 8 kewenangan. Apa kewenangannya? Mengangkat advokat, memberhentikan advokat, membentuk dewan kehormatan sebagai tempat untuk mengadili advokat yang diduga melanggar etik. Nah, siapa yang punya kewenangan mengangkat advokat? Pak PRADI. Tapi faktanya ada organisasi advokat yang mengangkat advokat selain PRADI. Gitu kan? Nah, kalau mereka diangkat oleh organisasi advokat yang bukan PRADI, Pak, maka PRADI mengatakan mereka bukan advokat. Sebab apabila mereka melakukan pelanggaran etik yang Ibu katakan tadi, kami nggak bisa memanggil mereka karena mereka kami anggap bukan advokat. Gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di negara kita kekisruhan yang dialami PRADI itu diintervensi oleh satu lembaga. Lembaga itu namanya apa? Gitu kan? Nah, namanya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini mengeluarkan surat nomor 73 tahun 2015, itulah yang menyebabkan rekrutmen advokat di negara kita menjadi kacau, menjadi rusak. Undang-undang advokatnya sudah jelas. Beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah sudah mengatakan tegas-tegas bahwa yang punya kewenangan mengangkat advokat itu PRADI, bukan yang lain. Sebagaimana tersebut dalam pasal 35 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2017 itu. Tapi putusan Mahkamah itu kan tidak dijalankan. Nah, sebagai contoh misalnya,
Pasal 32 ayat 4 nih yang melahirkan peradi. Itu diuji tahun 2006 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah nomor 14 tahun 2006 dalam pertimbangan hukumnya atau dalam rasio disidendinya. Dikatakan oleh Mahkamah, sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalu 2 tahun dan dengan telah terbentuknya peradi. Kenapa disebut peradi tahun 2006? Karena tahun 2004 ini berdiri sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Artinya apa? Sesungguhnya persoalan peradi itu sudah selesai. Tapi dalam perjalanannya kan masih aja ada persoalan-persoalan toh. Dan dianggap menjadi persoalan yang tidak terpisahkan dari tragedi Munas Pradi di Makassar tahun 2015. Nah, kira-kira gitu Bu ya. Ini masih panjang nih ceritanya nih, karena persoalan waktu aja yang tidak memungkinkan. Ya, nanti selengkapnya Ibu dan Bapak bisa minta bimbingan kepada kawan-kawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Wijaya ya, melalui DPC Pradi Surabaya. Apabila ada sesuatu yang kurang lengkap, Anda bisa tanya ke sana, Ibu ya. Gitu. Nah, jadi ada seseorang menjadi advokat, ya, mengklaim sebagai seorang advokat, diangkat bukan oleh pradi, yang seharusnya tidak boleh, ya, tapi terjadi. Yang Ibu sebutkan tadi namanya tuh. Kalau dia melanggar etik, Pak, Ibu, kami nggak bisa memanggil mereka. Karena kami beranggapan mereka bukan advokat. Gitu. Boleh nggak organisasi advokat mengangkat advokat di negara lain, di negara kita, selain pradi? Normanya nggak boleh, tapi terjadi. Gitu. Ya, normanya nggak boleh, tapi terjadi. Gitu. Ya, oke. Saya kembalikan kepada di Wijaya Kusuma. Baik, Pak Salih. Nampaknya karena memang waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin akan dilanjut di kemudian waktu. Namun, Pak Salih, dengan hormat sebelum ditutup, kami mohon agar Pak Salih memberikan sedikit closing statement dan pesan-pesan untuk para peserta PKPA ini, Bapak. Baik ya, Ibu Bapak sekalian saya hormati. Jadilah Anda menjadi seorang advokat yang dibentuk berdasar Undang-Undang 18 tahun 2003. Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 memerintahkan kepada siapapun yang ingin menjadi seorang advokat, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Ya, inilah yang harus Bapak Ibu cari. Ada 6. 1, sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, lulus ujian profesi advokat, magang 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, diangkat menjadi seorang advokat, dan kemudian yang terakhir, Anda harus mengucap sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Ini yang harus Anda penuhi. Kalau Anda memenuhi 6 syarat ini, maka Anda sudah layak disebut sebagai seorang advokat. Ya, selamat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya doakan Anda bisa memenuhi 6 syarat itu. Dan kiranya kita pun berharap Bapak Ibu semua berhasil di dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Jadilah advokat yang tunduk pada kode etik, jadilah advokat yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah SWT memberikan kemudahan bagi Bapak sekalian untuk meraih persyaratan yang 5 itu ya, karena Anda baru menyelesaikan syaratnya 1 nih. Ini pendidikan ini Pak, ini yang kedua. Anda harus cari 4 lagi. Ya, semuanya diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Demikian ya, yang dapat saya sampaikan. Saya izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sebesarnya kepada Bapak Dr. Salim Mangarasi Tompul, Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan rekan-rekan bisa lulus mengikuti ujian profesi advokat dan persyaratan untuk menjadi advokat yang lain. Terima kasih sekali lagi Bapak Salih. Salam hormat dari kami, Panitia PKPA UWKS Angkatan ke-15. Terima kasih Bapak. Baik rekan-rekan.